Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman pada hari ini diberikan kesehatan dan masih semangat belajar, khususnya di pelajaran IPA. Di mana di pelajaran IPA kita kali ini kita akan membahas tentang indera penglihatan. Coba kira-kira apa indera penglihatan yang ada pada manusia? Indera penglihatan yang ada pada manusia yaitu mata. Jadi kita akan membahas tentang mata. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita harus tahu bagian-bagian dari mata. Di mana bagian-bagian mata ada bagian luar mata, lalu kemudian ada bagian dalam mata. Lalu kemudian bagian luar mata. Nah, teman-teman di sini pasti ketika bercermin bisa melihat bagian-bagian dari luar mata tersebut. Bahkan teman-teman bisa meraba. Yang pertama yaitu ada alis mata, di mana alis mata berfungsi melindungi mata dari air atau keringat yang menuju ke mata. Lalu kemudian ada kelopak mata, berfungsi menutup bola mata. Kelopak mata membuat mata berkedip, membasahi mata, menggiring kotoran keluar mata, dan mengistirahatkan mata dari terpaan cahaya. Lalu kemudian ada bulu mata, berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Setelah itu ada mata bagian dalam. Di sini ada gambar tentang mata yang diambil dari sisi. Yang pertama ada sklera, merupakan bagian berwarna putih pada mata, berfungsi mempertahankan bentuk bola dan melindungi bagian penting seperti retina dan lensa mata. Lalu kemudian mata bagian dalam ada yang disebut dengan koroid, merupakan lapisan tengah yang mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian ada otot mata, berfungsi untuk menambatkan mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Lalu ada iris, di mana iris di sini berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Lalu kemudian ada pupil, merupakan lubang di tengah iris, berfungsi mengatur cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada lensa mata, berfungsi berbentuk cembung dan bening serta terletak di belakang iris. Di mana lensa mata di sini berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian ada retina, merupakan lapisan terdalam bola mata yang mengandung sel-sel penglihatan. Bagian retina yang sangat peka terhadap cahaya disebut bintik kuning, sedangkan bagian yang tidak peka terhadap cahaya disebut bintik hitam. Lalu kemudian ada saraf mata, di mana saraf mata di sini berfungsi meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel reseptor ke susunan saraf pusat yang berada di otak. Kemudian yang terakhir ada kornea, di mana kornea di sini berfungsi membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Itulah bagian-bagian dalam dari mata. Kemudian proses melihat benda. Bagaimana proses kita melihat benda? Pertama, kita dapat melihat benda jika ada cahaya. Lalu setelah itu cahaya pantul dari benda masuk ke mata melalui pupil. Cahaya tersebut dibiaskan oleh lensa mata menuju retina, di mana lensa mata mencembung memipih agar bayangan jatuh tepat di retina. Bayangan yang terjatuh di retina kemudian menjadi terbalik. Kemudian bayangan tersebut yang telah ditangkap oleh retina dikirim ke otak. Untuk apa? Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat itu tidak terbalik. Maka setelah diolah oleh otak, barulah kita mengetahui benda yang kita lihat.
Itulah proses melihat benda. Nah, kemudian tidak jarang banyak sekali gangguan-gangguan yang akan terjadi pada mata kita. Gangguan-gangguan mata tersebut diantaranya ada rabun jauh atau disebut miopia. Kemudian yang kedua rabun dekat atau disebut hipermetropia. Kemudian yang ketiga ada penyakit mata tua atau disebut presbiopia. Lalu yang keempat ada buta warna. Yang kelima ada rabun senja. Nah, gangguan-gangguan mata ini baik disebabkan oleh penyakit atau disebabkan oleh turunan atau bawaan sejak lahir. Rabun jauh atau miopia merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda jauh. Maka kelainan ini dapat diatasi, dapat dibantu dengan menggunakan lensa cekung. Lalu kemudian ada rabun dekat, di mana rabun dekat merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat dengan jelas benda-benda dekat. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cembung. Kemudian ada penyakit mata atau presbiopia, yaitu berkurangnya penglihatan mata karena memang sudah usia tua. Akan berkurang penglihatan kita. Kemudian ada yang disebut dengan buta warna. Buta warna merupakan keadaan seseorang tidak dapat membedakan warna. Buta warna termasuk penyakit menurun yang diderita seseorang yang ayah ibunya juga mengalami buta warna. Penyakit buta warna dibedakan menjadi buta warna sebagian dan buta warna total. Penderita buta warna sebagian tidak dapat melihat benda-benda tertentu, misalnya merah, biru, kuning, atau hijau. Adapun penderita buta warna total hanya dapat melihat warna putih dan hitam saja. Kemudian ada rabun senja, merupakan ketidakmampuan benda dalam keadaan temaram. Gangguan mata tersebut disebabkan oleh kekurangan vitamin A, sehingga sel-sel penglihatan tidak peka terhadap cahaya. Gangguan-gangguan mata tersebut semoga kita dijauhkan ya. Dan semoga juga mata kita tetap sehat, bisa melihat. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada alat-alat optik. Ada gambar. Apa sih gambar tersebut? Nah, alat optik. Yang pertama itu ada yang disebut dengan periskop. Periskop merupakan alat optik sejenis teropong yang arah pandangnya dapat dibelokkan sehingga objek tidak harus di depan mata. Di mana periskop digunakan untuk mengamati di permukaan laut dari dalam kapal selam. Baik periskop sederhana, terdapat dua cermin datar. Cara kerja periskop adalah bayangan yang terbentuk pada cermin pertama dipantulkan ke cermin kedua. Dari cermin kedua inilah pengamat dapat mengamati benda. Kemudian ada loop, merupakan alat optik yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Benda optik yang digunakan yaitu adalah lensa cembung. Nah, kemudian ada kacamata, kemudian ada kamera ya. Kacamata merupakan alat optik yang berfungsi untuk membantu penglihatan penderita rabun jauh dan rabun dekat. Benda optik yang digunakan adalah kacamata lensa, di mana kacamata rabun jauh adalah lensa cekung atau disebut minus, sedangkan penderita rabun dekat menggunakan kacamata berlensa cembung atau plus. Kemudian ada kamera, merupakan alat optik yang berfungsi mengabadikan dan merekam peristiwa. Pada kamera terdapat lensa cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu kemudian ada teleskop dan mikroskop. Teleskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda yang sangat jauh. Alat tersebut mengandalkan cermin sebagai pembentukan gambar yang akan diterima oleh mata. Lalu ada mikroskop, merupakan alat optik yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Ukuran yang dihasilkan mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya.
Apa sih alat optik tersebut? Mata kita tidak dapat melihat benda yang letaknya amat jauh maupun melihat benda-benda yang berukuran amat kecil. Maka oleh karena itu, manusia memerlukan alat bantu berupa alat-alat optik. Tuh ya. Lalu kemudian di sini ada cara menjaga kesehatan mata. Kita mempunyai mata harus dijaga dan harus patut disyukuri. Bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan mata kita? Yaitu yang pertama dengan menjaga kebersihan mata dari masuknya benda asing seperti debu dan kotoran. Lalu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan B1. Kemudian selalu membiasakan membaca buku dengan jarak normal 25-30 cm. Artinya tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Lalu apabila terjadi gangguan penglihatan mata, segera periksakan kesehatan mata ke dokter mata. Maka insya Allah mata kita senantiasa akan diberikan kesehatan. Dan juga jangan lupa gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu ya. Tetap semangat dalam belajar IPA. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.